pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Dan pemirsa pastinya kalau tidak ingin mendapatkan efek negatif dari vaksin, maka persiapkanlah diri kita, persiapkan tubuh kita agar sehat walafiat, ya kan? Cara-caranya udah ada di episode-episode sebelumnya, di mana kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang halal, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memanage pikiran kita, karena itu adalah ujung pangkal dari kesehatan fisik kita. Nah, pemirsa, tadi saya menahan dokter untuk menjawab persiapan apa yang harus dilakukan oleh para calon peserta yang akan menerima vaksin ini, dokter, agar tidak terlalu banyak nih efek setelah vaksinnya. Ya, terima kasih Irma. Sebenarnya semua vaksin itu tidak ada persiapan. Oke. Boleh semua asal dirinya merasa sehat. Hanya kecuali kalau orang-orang itu sudah diketahui mengidap suatu penyakit yang serius. Nah, yaitu penyakit yang mengenai organ-organ vital penyangga kehidupan yang belum terkontrol dengan baik. Contohnya penyakit jantung belum terkontrol dengan baik, sakit diabetes belum terkontrol dengan baik, penyakit ginjal juga demikian. Tapi kalau itu tidak ada, tidak masalah, ya. Boleh semua kok divaksinasi. Malah anak baru lahir pun harus divaksinasi. Ya toh? Iya. Nah, jadi kalau anak baru lahir sekarang di negara kita tuh diprogram ya langsung vaksinasi. Vaksinasi BCG untuk tuberkulosis ya, DPT ya, difteri, pertusis, tetanus ya, HBsAg ya, hepatitis B itu. Nah, itu divaksinasi. Dari lahir itu udah. Kemudian diulang-ulang tergantung kebutuhan. Kita sering dengar anak mau kelas 6 atau baru masuk SD divaksinasi ulang. Itu namanya booster. Itu ulangan supaya antibodi itu tetap diproduk oleh tubuh manusia. Tetap perlu perangsangan, stimulator. Betul. Nah, distimulir supaya antibodi terbentuk. Jadi Irma, kalau vaksinasi untuk corona tidak begitu perlu ya. Persiapan yang penting itu aja. Ya? Jadi kita kalau ada penyakit harus terbuka dengan dokter, dikupas semuanya kondisi kita saat itu apa. Nah, nanti dokter akan menentukan ini. Kalau belum layak ditunda dulu, dikontrol. Bukan tidak boleh. Ya, lansia pun boleh kok vaksinasi. Betul. Ya. Banyak kok yang antre di berita ya, banyak pasti menunggu. Katanya sebagai upaya untuk mendukung penurunan angka COVID begitu ya, luar biasa ini. Jadi intinya adalah itu akan dilakukan secara berulang ya dokter ya. Namun itu karena memang antibodi kita turun, seiring dengan waktu. Gitu ya. Ikutin aja lah program itu. Udah ikutin aja. Iya, soalnya kalau corona sekarang itu belum tahu itu kira-kira lama antibodi yang beredar dalam darah itu berapa lama, belum tahu. Sedang diteliti itu. Baik. Ya mudah-mudahan lama. Mudah-mudahan 5 tahun baru menurun. Nah, berarti ulangannya sekali 5 tahun. Baik. Jadi kan tidak terlalu sering juga dokternya, gak menghabiskan waktu dan juga keuangan gitu ya dokter ya. Jadi Irma, itulah kemajuan ilmu pengetahuan ya yang dibawa oleh, yang dilaksanakan oleh para ilmuwan. Gitu. Tapi sayang ya Irma ya. Kenapa? Yang saya sebut tadi ada dua ilmuwan tadi. Iya, 2 ilmuwan tadi ya, Albert Jenner, Louis Pasteur. Tapi kok namanya tidak pakai Muhammad ya. Sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Ini masih panjang dokter perjalanan. Masih ada yang bisa kita upayakan bersama pemirsa. Nah dokter, tadi balik lagi ke judul kita, benarkah vaksinasi haram? Ini bagaimana pandangan? Ya, kita kaji ini Irma ya, dengan detail kaji dulu. Kita lihat dulu petunjuk haram, halal haram dalam tuntunan agama kita. Boleh nggak saya kutip satu ayat ya? Boleh. Yang menunjukkan, banyak ayatnya itu, kalau tidak salah itu Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, An-Nahl 115, Al-An'am 145, itu adalah petunjuk halal untuk makanan ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiba. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
wahai manusia, makanlah makanan yang terdapat di permukaan bumi yang halal dan baik untuk tubuh. Dan jangan terjebak kepada nafsu setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kamu. Nah, inilah tuntunan. Ya. Jadi orang makan itu sebenarnya diikuti oleh nafsu-nafsu setan ini. Supaya terjebak. Dan memang terbukti. Betul. Iya, namanya orang kecanduan terhadap yang enak tadi. Betul. Ya. Enak narkoba, enak alkohol, dia kecanduan. Nah, itu peringatan dari Allah. Ya. Nah, apa yang kita ambil di sini? Yang kita ambil di sini adalah ini halal untuk makanan. Nah, padahal vaksinasi bukan makanan, tapi untuk pencegahan, pengobatan. Jadi tujuannya berbeda. Nah, itu. Yang kedua, ada lagi ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang haram itu masih boleh kalau tidak ada yang akan dimakan. Baik. Jadi ada dispensasi dari Allah, boleh mengkonsumsi yang haram kalau tidak ada. Lagi, ada. Nah, ini dari dalam hukum Islam juga ada. Bahwa yang haram itu bisa menjadi halal. Oh iya. Akibat proses alami atau teknologi. Ya. Nah, itu. Jadi vaksin AstraZeneca itu konon kabarnya dalam proses pembuatannya memakai enzim tripsin dari babi. Nah, enzim itu gunanya adalah untuk menyuburkan kehidupan virus. Ya, supaya virus itu nanti bisa menjadi bahan yang imunogenik bisa dipakai. Tapi setelah vaksin selesai diproduk, enzim tripsin itu sudah tidak ada. Jadi kalau ini seandainya satu vaksin, tripsin yang dari babi itu sudah tidak ada. Tidak ada, hanya proses pembuatan. Ya, jadi bagaimana hanya kita dalam prosesnya saja. Ya, jadi bagaimana kita membilang bahwa itu haram? Ya, baik. Itu segini. Jadi itu ada namanya itu istilah istihalah, yaitu adalah suatu proses yang haram menjadi halal, ya, akibat proses alami atau proses teknologi. Sama aja ikan mas di dalam kolam diberi makanannya berak, tinja, tapi ikan mas itu dimakan orang. Nah, itu apa? Itu tinja itu menjadi halal dimakan manusia. Nah, itulah kejadian. Nah, yang haram itu hanya yang seperti kita sebut tadi, Irma. Terjadi reaksi membahayakan pada tubuh manusia akibat keteledoran mengevaluasi persiapan untuk vaksinasi. Nah, itu saja. Baik, artinya ini nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi ragu begitu ya, jika ini adalah sebagai upaya pencegahan, karena mencegah itu lebih baik dan itu adalah kewajiban muslim begitu ya, menghindari penyakit. Itu hikmah. Ilmuwan itu sudah mendapat hikmah. Hikmah itu sangat sulit didapat ya. Yuktil hikmah tamayasa itu amatal hikmah faqad walad. Hikmah faqad utiya khairan katsira wa illa ulil albab. Hikmah hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya, dan orang itu mendapat suatu kebajikan yang sangat banyak dan hanya dapat diraih oleh ulil albab, orang yang punya pikiran. Baik, jadi kita harus terbuka nih pemirsa nih, dan pastinya sebelum kita menentukan segala sesuatu, perbanyaklah baca, carilah ilmunya, dan yang penting juga ada gurunya, karena setiap belajar itu harus ada mentornya ya dokter ya. Benar. Baik, ini sudah bisa dijawab berarti dokter, ini dari judul kita jawabannya adalah sulit menentukan vaksinasi itu haram. Baik. Ada haram yang tadi, risiko buruk yang terjadi karena keteledoran dalam persiapan. Tapi sejauh ini semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, jadi nggak perlu lagi ada kekhawatiran. Terima kasih dokter sudah berbagi dengan kami, dan tentunya juga memberikan ilmu yang baru lagi pemirsa, dan ilmu inilah yang harus menjadi bekal kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan program Resep Ilahi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.